mengampuni dosa. Semoga Tuhan bersama kita dalam keluarga Anda. Mari kita siapkan diri dan mengampuni dosa kita di hadapan Tuhan dengan doa senyap. Sungguh benar kata-kataku ini, sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, beroleh hidup sejati dan kekal. Dia tidak akan dihukum, melainkan sudah terlepas daripada kematian dan benar-benar hidup. Sekarang kita menyebut kumpulan puji-pujian membawa kita dalam ibadah. Shalom saudara-saudari, mari kami sediakan diri dan siapkan diri di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian ini untuk memuji Tuhan kita yang layak dipuji, yang layak disembah. Nyanyian pujian bagi Tuhan kami. Thank
berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu beribadah secara fisikal. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan buat kami. Sucikanlah dan kuduskanlah ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi Pastor Squan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda firman-Mu. Berdoa juga buat jemaat yang tidak bisa datang. Mungkin mereka ada permasalahan. Minta Tuhan campur tangan apapun masalah mereka dapat diatasi. Dan juga yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Berikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Muhammad diri. Mari kita buka Alkitab kita, terdapat pada Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dialah yang memberikan kurnia kepada manusia, beberapa orang dilantik menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pembawa berita baik, dan yang lain pula menjadi guru dan pemelihara jemaat. Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus, sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Inilah kebenaran firman Allah. Sekarang kita masuk tema khotbah. Fokus gereja memperlengkapi pengikut Yesus. Kita persilakan Pastor Pak. Saudara-saudari dalam Kristus, Jemaat Gereja Metodis Yongta, kita puji Tuhan kasih kita keluar lagi untuk beribadah sesama satu sama lain demi memuliakan Tuhan. Pada petang ini saya ingin mencoba satu topik, satu tema di mana dipanggil fokus gereja, memperlengkapi pengikut Yesus. Kita ketahui bahwa tema gereja untuk tahun lepas, tahun ini dan 2 tahun akan datang 2021 sampai 2024 adalah menjadi satu gereja yang diperbaharui. Yang kita perlu memperbaharui kita punya gereja. Tahun lepas kita hendak dekatkan misi gereja. Dan pada petang ini saya ingin mengingatkan lagi, apakah sebenarnya fokus gereja? Melengkapi pengikut Yesus. Oke. Soalan pertama mungkin kita perlu renungkan, yaitu adakah gereja serupa dengan kelab? Bila kita katakan kelab, maksudnya adalah satu tempat. Adakah kita boleh sama-sama kita temui? Kali ini begitu gembira kita lihat anti bola balik sesama kita. Puji Tuhan. Anti bola. Tapi saya jumpa nampak ada jemaat yang tidak datang minggu lepas, tapi hari ini saya dapat jumpa mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan. Amin.
masuknya ke dalam gereja kita ada persekutuan. Kita boleh ada menjalin satu hubungan yang begitu lama. Kalau saya ada masalah, saya boleh kongsikan. Nah, kamu boleh berdoa untuk saya, mungkin kamu akan membeli cadangan untuk saya. Mungkin kalau ada satu keluarga, mereka ada satu sukaran. Mungkin kita boleh doa untuk mereka. Tambah lagi mungkin kita ada satu cadangan, ada satu bantuan yang lebih ketat. Saudara-saudari, gereja mungkin seperti kelab. Betul, kita ada pertemuan. Tetapi gereja bukan sesama sebagai satu kelab. Betul? Okey. Adakah gereja serupa dengan kelab? Kita kata tidak serupa. Walaupun gereja ada fungsi persekutuan, ada fungsi untuk menjalin hubungan yang baik di antara satu sama lain. Lalu kita tanya, siapakah gereja? Atau orang kata, apakah gereja? Kami manusia. Betul? Kita orang yang dipanggil oleh Yesus Kudus. Kita orang yang menerima keselamatan Yesus Kudus. Kita orang yang menerima pengajaran kebenaran Yesus Kudus. Kita orang yang melalui di mana dahulu kala kita merasa kita hidup dalam dosa, hidup dalam gerak. Tetapi selepas kita tahu Yesus Kudus, kita tahu kebenaran Yesus Kudus, jiwa kita ada harapan. Saya masih ingat ada satu kawan di mana saya kenal dia apabila saya di Taiwan. Dia kata sebelum ini dia menagih dana. Dia ada keluarga, dia ada ahli keluarga, dia ada ibu. Tapi mereka tidak mau lawan dia lagi. Mengapa? Sebab dia membuat sesuatu yang jahat untuk keluarga. Adapun mereka tidak dijawab. Dia kata hanya sampai satu sedekah tidak ada orang boleh jaganya. Dia baru mau pergi ke tempat untuk menyelesaikan masalah supaya sendiri tidak lagi jangkitan. Selepas itu dia pergi ke satu pusat. Pusat itu adalah pusat yang diatur oleh gereja atau orang Kristen, di mana dia berdoa, di mana dia berakikah. Di sanalah tempat jiwa dia ubah. Selepas itu dia belajar teologi. Selepas itu dia become pastor, dia menjadi pastor. Dia untuk menjadi pastor yang menolong mereka yang daging-daging. Dan mereka yang tekad untuk membuat karya. Siapakah gereja? Mungkin kita tidak sampai takak berdaging-daging. Mungkin kita ada dosa lain. Tapi gereja adalah jemaat yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari, kitalah gereja. Kitalah yang menerima Yesus Kristus. Betul? Okey. Lagi kita akan tanya satu soalan yang begitu penting, yaitu sebenarnya apakah misi gereja? Sebenarnya kewujudan gereja untuk apa? Mengapa kita datang sini? Mengapa kita datang setiap hari ini? Mengapa kita ada berkelompok kecil? Mengapa kita ada persekutuan ibu-ibu? Mengapakah kita mahukan ada gereja ini? Sebab gereja ini adalah rancangan Tuhan. Sebelum dunia ini dicipta, Tuhan sudah memilih kita dalam Kristus, dan kita diadakan. Semua jemaat kita diadakan adalah untuk dilengkapi. Kita dipanggil sebagai orang kudus. Lili orang kudus, Evita orang kudus. Semua di sini orang kudus. Saya bukan orang kudus lah. Saya orang dosa. Mana saya orang kudus? Saya dosa ya. Saya pastor, saya orang dosa. Tapi diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mengapa Alkitab yang panggil kita orang kudus? Sebab kita sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Sebab Yesus itu mati untuk kita di atas salib. Darah yang dialirkan itu
boleh ampuni dosa kita. Sebab Alkitab, kebenaran Tuhan akan memutuskan kita. Apabila kita membaca Alkitab, kita merasa begitu sedih atas apa dosa kita buat, dan kebenaran Tuhan itu akan memperbaharui hati kita, jiwa kita, dan jiwa kita akan diputuskan. Lagi, jiwa kita akan diputuskan oleh kerja Roh Kudus. Kita dosa, hidup di dalam dosa, Tuhan akan memanggil kita, jangan lagi dosa, janganlah hisap dada lagi, janganlah judi lagi, janganlah mencari perempuan jahat, janganlah membaca, menonton sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, janganlah mencari uang yang Tuhan tidak mau. Holy Roh Kudus akan kerja di jiwa kita, melengkapi orang kudus, yaitu kita. Jadi kita lihat begitu mulialah misi gereja. Saudara-saudari dalam Kristus, tadi saudara-saudari Evina sudah baca untuk kita, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di sini ada 5 jawatan pelayanan. 5 jawatan pelayanan dalam gereja. Mengapa mereka diwujudkan? Ada satu fokus saja, yaitu untuk melengkapi orang-orang kudus. Walaupun kita orang kudus dah, tapi kita masih dalam proses keselamatan Tuhan, dalam proses kudus Tuhan. Mungkin kita punya tempat adalah orang kudus, sebab kita telah dikutuskan oleh darah Yesus Kudus, dikutuskan oleh kerja Roh Kudus, dikerjakan oleh Alkitab, kebenaran Tuhan. Tetapi apabila kita masih di dalam dunia ini, pengkutusan itu masih satu proses. Dan sehari-hari kita macam mengadakan satu perang rohani, perang di mana satu keinginan untuk mengikut kehendak Tuhan, satu kehendak mengikut kehendak sendiri, di mana perang itu berlaku. Sentiasa kita menang dalam perang itu, muliakan Tuhan. Tetapi ada kala kita kalah. Maka apa yang penting sebagai gereja, dengan karunia Tuhan kita melengkapi orang-orang kudus, lebih dekat Tuhan, lebih gerak kita benar dalam perang ini, benar rohani, dan kita dilengkapi untuk bekerja pelayanan bagi pembangunan Tuhan kudus. Jadi kalau kita lihat ayat 13, di sana dia kata tidak hendak tumbuh dalam iman, dan kita perlu seperti Yesus Kudus. Dan kita lihat orang ini, wah, jiwa dia begitu cantik, begitu murni, begitu mulia seperti Kristus. Wah, begitu jujur seperti Kristus, begitu kasih seperti Kristus. Jadi yang penting itu bukanlah kata sahaja dalam kelas Alkitab, dalam kelas ajaran. Kita semua sekali duduk untuk pemeriksaan, ambil 100%. Belajar cemerlang dalam sekolah Alkitab itu memang bagus, tetapi yang lebih penting adalah jiwa kita diperbaharui. Jadi gereja itu untuk melengkapi. Mari kita berdoa satu kali lagi. Kita ketahui fokus gereja adalah untuk melengkapi pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saya berdoa satu kali lagi demi memanggil Tuhan, menyentuh hati kita, supaya kita ada satu keinginan yang kuat, satu tekad yang kuat, yaitu kita ingin dilengkapi menerusi kehidupan gereja, supaya kita boleh lebih dengan Kristus, dan kita boleh hidupkan Kristus dalam jiwa kita dengan karunia dari Roh Kudus, dengan karunia dari Tuhan, di mana Tuhan menggunakan darah Yesus Kudus mengkuduskan kita.
menggunakan kebenaran Tuhan mengkuduskan kita, mengubah jiwa kita, mengubah hati kita. Oh Tuhan, bimbinglah langkah. Aku tidak berani berjalan sendiri. Oh Tuhan, terima kasih. Dengan nama Kristus kita berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, di mana kita ketahui, di mana sewaktu pelayanan gereja ini, termasuk rasul, termasuk nabi, termasuk perinjil, termasuk gembala, termasuk pengajar, adalah untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tetapi itu bukan setakat belayan di gereja, tetapi belayan di setiap hal. Sama ada di keluarga, sama ada di kerja, sama ada di tempat hiburan, tempat yang gerak, tempat yang dilihat orang. Semua itu kita boleh melayan Tuhan dan melekat hak kita. Kita memang ada capai satu tahap seperti Kristus. Saudara-saudari, sekarang apa yang saya itu kobarkan adalah berikut Efesus 4 ayat 11 ke 12. Saudara-saudari, kalau kita kata orang kudus, sebenarnya orang itu adalah orang pengikut Yesus. Jadi saya cakap fokus gereja adalah melengkapi orang pengikut Kristus. Apabila kita kata pengikut Kristus, itu menjadi murid Kristus. Apabila anak kamu masih kecil, ya murid kamu. Kamu cakap ini, dia ikut cakap ini. Kamu buat ini, dia buat ini. Jadi seorang akan mesti berserupa dengan bapaknya. Betul tak? Apabila mereka kecil, dia belajar dari ibu, belajar dari papa. Betul? Ada setuju dengan pastor? Betul kan? Jadi seorang adalah, kalau kita percaya dalam Yesus Kristus, kita adalah menjadi murid Kristus. Dan Yesus Kristus kata, datang mengikut saya. Rasul Paulus dia kata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Adakah kamu jumpa Yesus? Ada. Sebab kamu ada iman, kamu jumpa Yesus Kristus. Adakah orang awam jumpa Yesus Kristus? Mereka tidak jumpa Yesus Kristus, tetapi mereka jumpa pengikut Kristus. Betul? Adakah mereka membaca Alkitab? Tidak. Tetapi mereka membaca kamu. Kamulah Alkitab untuk orang umum di dunia. Betul? Kalau mereka hanya tahu apa itu Alkitab, apa itu Injil, dia lihat kamu punya jiwa, dia lihat kamu punya kehidupan, dia lihat kamu punya berangai. Wah, kamu berangai yang begitu jujur, penuh dengan kasih dan sayang. Oh, mereka tahu ini orang luar biasa. Mengapa? Kamu ini pengikut Kristus, kamu ini murid Kristus. Jadi kalau kita kata siapakah pengikut Kristus? Saya pengikut Kristus. Saya pergi ke gereja itu di Shota setiap hari Ahad tanpa henti. Itu memang betul saya pengikut Kristus. Tetapi yang lebih penting adalah murid Kristus, pengikut Kristus. Ada orang yang mengenal Kristus. Sudah kamu kenal Kristus? Angkat tangan. Saya sudah kenal Kristus. Bila kamu kenal Kristus umur 8. Bila kamu kenal Kristus umur 12. Bila saya kenal Kristus 2014. Bila kamu kenal Kristus, setiap orang ada pelayan. Mengapa kamu kenal Kristus? Sebab saya merasai kasih dari Kristus. Setiap orang boleh memberi saksi yang lain. Mungkin satu hari kita perlu adakan satu pertemuan saksi. Setiap orang kongsikan saksi. Oh, ataupun saya pergi rumah kamu berikan saksi kepada saya. Mengapa kamu mengenal Yesus? Bagaimana kamu mengenal Yesus?
Saya mengenal Yesus itu sebab sejak saya kecil ada seorang yang dipanggil Encik Wong itu. Dia bawa saya ke gereja. Dia bawa saya ke gereja. Bukan saya saja, kakak saya, abang saya, semua kita pergi gereja. Kita berasa sayang dan kasih daripada Encik Wong itu. Kita berasa begitu sayang dan kasih guru di sekolah minggu dan persekutuan kanak-kanak. Kita begitu mau pergi gereja sebab di sanalah tempat kita boleh main. Di sanalah tempat ada sayang dan kasih. Siapakah pengikut Kristus? Kedua, murid Kristus adalah orang yang diubah oleh Kristus. Dahulu kala saya begitu sombong sampai satu saat. Dia ada satu cara yang saya akan terima. Apa saya cakap saja. Kamu cakap apa saya tidak dengar. Tapi tidak dengar. Dengar tetapi tidak dengar maksud. Apa yang kamu cakap memang ada suara saya dengar. Tetapi saya tidak dengar masuk hati saya. Saya ikut keinginan diri. Dan proses pemuridan sebagai murid Yesus Kristus. Jiwa saya diubah. Saya mengalami kekalahan. Saya mengalami di mana saya fikir sendiri tidak bagus. Maka berangsur-angsur kita berenang. Kita belajar mendengar cadangan orang lain. Adakah jiwa kamu diubah? Itu bukan satu masa singkat saja. Saya lihat artikel itu maksudnya sejiwa kita akan diubah. Sejiwa kita akan diperbaharui. Itu adalah satu proses. Ketiga, siapakah itu pengikut Kristus? Adalah murid Kristus, orang yang mengenalkan Kristus kepada orang yang lain. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, adakah kalau kamu tahu supermarket itu jual 1 ringgit saja untuk 100 biji, 100 biji, kita kata mungkin telur, 100 biji telur hanya jual 10 ringgit. Mau beli ya? Mau beli? Beli dah baik? Beli dah baik bro? 100 biji telur 10 ringgit. Boleh? 10 ringgit untuk 100 biji. Memang mau beli? Bukan saya saja hendak beli, tapi saya akan panggil Yohan beli. Betul? Panggil Irina beli. Panggil Abang Cium beli. Panggil Bapak pergi beli. Mengapa? Itu berita baik. Saya sudah terima, saya mesti beritahu orang. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita sudah berasa begitu manis. Saya ada iman dalam Kristus. Jadi saya mau orang lain pun kenal Yesus. Jadi saya perkenalkan Kristus kepada orang lain. Seperti apabila saya belajar di Kuala Lumpur, kawan saya sesama saya di Kuching datang ke Kuala Lumpur pada 2005. Saya bawa dia ke gereja Methodist Hokkien Kuala Lumpur. Bawa dia pergi sana. Bawa dia pergi ke persekutuan murid ATC College. Selepas itu dia ketahui Yesus. Dia mau percaya Yesus Kristus. Sampai sekarang sudah 16 tahun dia percaya Yesus. Saya fikir sendiri adalah murid Kristus, pengikut Kristus, sebab saya memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Ini adalah 3 ciri sebagai pengikut Kristus. Orang yang mengenal Kristus, orang yang diubah oleh Kristus, orang yang memperkenalkan Kristus kepada orang yang lain. Adakah saya orang Kristus? Adakah saya pengikut Kristus? Ya, saya perkenalkan Yesus. Saya ada iman dalam Kristus dan jiwa kita diubah oleh Kristus. Sekarang saya ingin memperkenalkan seorang pastor, namanya adalah Pastor Joseph Ching. Pastor Joseph Ching sebelum ini dia adalah seorang yang menangis dada, tetapi jiwa dia berubah. Dia menjadi gangster dalam sekolah, tetapi sebab Yesus Kristus ubah dia punya jiwa. Saya ada peluang berkhidmat sesama dia di Kuala Lumpur Ipoh Road Chinese Methodist Church.
Itu hari yang terakhir saya di gereja Methodist KL Bogor, 26 hari bulan Desember 2021. Yang di sana itu dia punya girlfriend, mau get married, tahun ini akan kawin sudah. Saya ada peluang juga mengadakan kelas bimbingan perkawinan dengan Pastor Chin dan juga dia punya girlfriend. Apa yang saya tekankan ialah Pastor Joseph Chin berkali kata sebelum dia menjadi Yesus mengadakan iman dalam Kristus, dia jiwa macam memang begitu sia-sia dan tidak belajar. Tapi selepas dia ada iman dalam Kristus, jiwa dia memang masih ada cabaran, tetapi sudah ubah dan dia pergi belajar biologi. Dahulu kalau dia tidak guna otak tidak guna ini saja. Tapi sekarang dia guna otak untuk membuat pelajaran dan juga berkhotbah. Saudara-saudari, saya lihat banyak orang seperti Pastor Joseph, di mana apabila mereka percaya Yesus sebenarnya mereka sudah dalam proses dilengkapi oleh Kristus melalui gereja. Saudara-saudari, saya ingin katakan seorang pengikut Kristus adalah murid Kristus. Adakah kamu murid Kristus? Adakah? Kalau saya murid Kristus, saya belajar untuk memenangi dosa saya. Dan saya berupaya demi berjalan dalam firman Tuhan. Ini adalah satu proses. Memang adalah satu proses. Kalau kamu begitu suka minum arak, tidak ada hal apa. Karena tidak ada arak, tidak ada gembira. Tidak arak, tidak gembira. Tetapi selepas arak, saya cakap sia-sia. Saya berlaku sia-sia. Saya akan membuat sesuatu yang menyakiti pasangan saya. Tetapi kalau tidak ada arak, saya tidak gembira. Dengan ini kita perlu datang kepada Tuhan. Walaupun kita kata kita percaya Yesus, tetapi kehidupan kita adalah gerak. Kehidupan kita dalam dosa, maka kita perlu taubat. Seperti Yesus kudus. Yesus itu dia memang ikut kehendak Yesus Tuhan putranya. Kalau kita dipenuhi oleh dosa, kalau hati kita dipenuhi dengan dosa, taubatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Sebab kerajaan Tuhan sudah datang sejak Yesus Kristus mati karena salib dan bangkit daripada mati. Tetapi kerajaan Tuhan akan datang dengan secara mutlak apabila Yesus Kristus datang. Dalam satu situasi di mana sudah tetapi belum mutlak. Di bahasa Inggris kata already manoye. Sudah saya percaya Yesus. Sudah saya menjadi orang kudus. Tetapi jiwa saya dalam kehidupan masih dalam proses. Masih dalam satu perjalanan. Kudus itu sampai mutlak. Kita perlu tunggu Yesus datang. Tetapi dalam jiwa ini kita perlu memperangi kita punya dosa. Dan karunia Tuhan bukan dengan upaya ini. Kita perlu berdoa. Kita perlu membaca Alkitab tiap-tiap hari jam 5. Kita memang ada pastor yang akan berkhotbah di YouTube. Kalau saya lupa simpan dalam wasik keluarga, apa cukup ingatkan saya. Dan setiap hari kita datang untuk mendengar firman Tuhan tiap-tiap hari. Kalau jam 5 tidak dapat, jam 7, jam 8, biarlah kita dalam pagi kita merenung firman Tuhan. Biar jiwa kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Gantikan dosa kita, dosa-dosa, dan jiwa kita akan dikuduskan oleh kebenaran Tuhan. Itulah pengikut Kristus. Itulah pengikut Kristus, di mana ada keupayaan membenahi dosa. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, memang ada kalanya
pasangan memang sedih, marah. Kita cepat marah sebagai contoh. Apabila saya berasa saya marah, begitu cepat tinggi pada angin, masuk angin cepat naik angin, naik angin, mau marah naik angin. Tapi kita fikir salah lah, mana saya boleh cepat naik angin? Memang kita perlu akui dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan saya tidak tahu apa. Lain kali jangan terlalu cepat naik angin, mesti fikir begitu perlahan-lahan sebelum kita naik angin. Betul? Dalam buku Alkitab kata, kalau kita hendak marah mesti perlahan-lahan marah. Betul? Dengar mesti cepat-cepat, perlahan-lahan marah. Jadi seperti situasi itu, kita perlu doa Tuhan dan kita berasa Tuhan berubah jiwa kita berangsur-angsur. Saya masih ingat satu kali saya begitu benci terhadap seorang perempuan. Seorang perempuan itu sentiasa datang untuk tanya-tanya banyak soalan. Saya begitu benci. Tetapi perasaan kebencian itu saya berasa tidak patut. Saya berdoa kepada Tuhan Bapa. Memang saya mau maafkan. Minta maaf Bapa Tuhan. Mengapa saya benci dia? Tidak patutlah. Saya berdoa supaya Tuhan kasih saya upaya untuk kasih, bukan benci. Dan selepas itu saya berasa 1 minggu, 2 minggu selepas itu saya berasa hati saya diubah. Saya ada satu hati yang sayang. Dan tanya saya soalan, saya boleh menjawab dia dengan lembut hati. Saudara-saudari, sebenarnya banyak kesaksian kita boleh kongsikan. Yang penting ialah sebagai seorang pengikut Kristus, jiwa kita boleh diubah oleh Kristus. Kita boleh membenangi dosa kita. Ada dosa yang cepat naik angin, marah. Kalau marah itu keluarga tidak aman. Kalau keluarga tidak aman, tidak ada orang gembira. Betul? Mesti kita perlu dekati Tuhan. Biar Tuhan ubahkan jiwa kita. Yesus Kudus telah dalam kesucian hati. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, seorang yang berrohani tidak akan mengambil berat kebaikan diri atau hiburan diri, tetapi mengambil berat kasih Tuhan dan kasih Tuhan. Seorang biologi yang begitu penting di dalam sejarah gereja yaitu Martin Luther sebab dia kata, itulah prinsip saya tidak akan berubah selain daripada kamu boleh menunjukkan kesilapan saya dari Alkitab. Sebab Martin Luther ketahui bahawa jiwa kita diselamat bukan sebab kita punya jasa daripada buat baik, tetapi jasa daripada Yesus Kudus di mana mati untuk kita atas sana. Bukan kita boleh menggunakan kuat untuk mengampunkan dosa kita. Kita hanya boleh diampuni karena satu saja, karunia Tuhan. Bukan lagi dia begitu tetap akan, begitu pasti akan dia punya prinsip. Dan itulah gereja menerima kebaikan supaya kita balik kepada Alkitab. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, seorang yang beriman dalam Kristus adalah orang yang berrohani. Orang yang berrohani itu maksudnya orang yang mengikut kehendak Tuhan Yesus. Ada orang datang di hadapan Kristus dan kita perlu ada satu keinginan kita memerlukan bijaksana Kristus. Kita perlu ikut Kristus, hidup mengikut Tuhan dalam jalan yang adil, kasih dan jujur. Saudara-saudari, kita perlu merancang. Sebab kalau kita merancang, kita akan peluang ada untuk berjaya. Tetapi kalau kita tidak ada rancangan, kita sudah
merasa diri akan gagal dan gagal dengan cemerlang. Jadi saya katakan, siapakah rasul? Tadi saya kata ada 5 jenis orang jawatan. Yang pertama ialah orang rasul. Orang rasul itu siapa? Kita kata 12 murid Yesus itu. Murid Yesus selepas itu dilantik sebagai rasul kudus. Selain daripada seorang Juda yang hina Kristus. Selepas itu mereka ganti dengan rasul yang baru. Sebab Tuhan Yesus menggantikan satu rasul, yaitu Paulus menjadi rasul. Dan lagi satu Barnabas yang mereka pun panggil dia rasul. Bukan banyak orang rasul. Rasul mesti orang yang lihat Yesus kudus dalam 3 tahun pelayanan dia dan mati untuk mereka dan bangkit. Bukan semua orang boleh menjadi rasul. Dan Alkitab kata perjanjian baru ini semua ditulis oleh rasul. Ada sebagian penulis mereka bukan rasul kudus, tetapi mereka dekat dengan rasul Kristus. Seperti Lukas. Lukas itu dia bukan sendiri rasul, tetapi dia dekat dengan rasul. Saudara-saudari, orang siapakah rasul? Hari ini kita masih ada rasul? Tidak ada. Tiada seorang dipanggil, dilantik sebagai rasul sekarang. Tetapi fungsi rasul itu perlu diingat. Sebenarnya perkataan rasul itu apostolos, itu bahasa Yunani, itu maksudnya ada seorang yang diutus. Seorang diutus seperti missionary, yang ada definisi yang ada rasul. Dan seorang yang perkataan rasul itu dari bahasa Yunani apostolos, di mana bermaksud bahawa seorang dikirim sebagai pengirim berita atau wakil. Jadi dia ada 2 maksud yang berlainan. Satu ialah dia diberi satu tanggungjawab, satu tanggungjawab untuk menyelesaikan. Lagi dia dipanggil oleh Kristus sendiri sebagai wakil. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini ialah hari ini walaupun tidak ada rasulan, tidak ada orang tulis perjanjian baru sudah. Sebab dalam buku Wahyu itu sudah beritahu tidak ada firman Tuhan lagi ditulis lagi. Sudah habis dia punya kerja. Tapi yang punya fungsi rasul untuk menjadi seorang yang diutus itu masih ada. Masih orang diutus untuk mengadakan satu pelayanan baru. Kita lihat di antara rasul itu ada seorang rasul yang dipanggil Andrew. Dia ambil tindakan membawa orang kepada Yesus Kristus dengan kos yang tinggi. Saudara, saat ini kita belajar daripada rasul. Tidak perlukan fungsi rasul di gereja itu diutus untuk membawa seseorang kepada Kristus. Walaupun kita tidak dipanggil sebagai rasul. Saudara-saudari, ada seorang murid rasul, yaitu murid rasul Paulus, yaitu siapa? Itu Timotius. Mengapa Timotius ketahui Yesus? Sebab neneknya mengajar dia. Neneknya Lois dan mamanya Eunice yang membantu dia ada satu iman yang begitu tulus ikhlas. Sebab dia diajar oleh neneknya, jiwa dia dipengaruhi. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Lagi Paulus kata kepada Timotius, dia kata sebab itu hai anakku, dalam gereja kita patut ada satu hubungan yang begitu rapat seperti Paulus dengan Timotius. Paulus panggil dia punya anak murid sebagai anakku. Jadikanlah kuat oleh kasih dan karunia dalam Kristus. Mesti ada kuat dalam kasih karunia. Dan dia memanggilkan Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga jangan mengajar orang lain. Di sini dia kata, kalau kamu hendak menyampaikan berita kepada seseorang atau mengajar seseorang, kamu mesti pastikan bahawa dia adalah seorang yang begitu dipercaya. Mereka dipercaya. Macam kita sekarang banyak kerja sudah diutus oleh banyak orang. Kita perlu ada satu kepercayaan. Mereka mesti percaya, boleh dipercaya.
Kita cakap jam 4.15 datang, mesti datang tempat 15. Betul? Atau ni? Betul? Kalau kita ajakkan kerja 4.15, semua orang 4.15 datang untuk kerja. Jadi kita kalau seorang kita nak ajar dan bersedia mereka untuk melayani Tuhan, mestilah ada seorang yang percaya. Selain daripada itu, mesti ada satu masalah boleh buat. Kalau tidak ada masalah sekarang, betul? Mesti ada masalah. Lagi seorang yang boleh diajar. Kalau dia kata, ayah saya apa saya tahu, tidak perlu kamu ajar saya. Dia dapat. Kalau di dalam bahasa Inggris kita kata faithful itu percaya, available itu ada masalah, teachable orang yang boleh diajar. Kalau faithful, available, teachable itu perkataan ialah have at, gemuklah, fact. Mesti cari seorang yang fact, gemuk punya, bukan segi fizikal, tetapi segi semangat. Seorang yang memang boleh dipercayai, seorang yang ada masalah, seorang yang begitu rendah hati untuk belajar. Saya ingin memperkenalkan seorang begitu terkenal dalam satu pelajaran pemimpinan, John Maxwell. Beliau berkata bahawa tidak ada kerjaan selain daripada kamu ada orang yang boleh meneruskan kerja kamu. Jadi sebagai seorang pengikut Kristus, kita perlu mencari orang yang meneruskan kerja. Kita lihat langsung, dia memang banyak anak murid jadi pengajar Kristus ini sampai ke hari ini. Saudara-saudari, kalau kita panggil orang untuk menginjil, kami adalah untuk memuliakan Allah dengan cara melengkapi gereja-gereja lokal di seluruh dunia untuk melibatkan dan melalui persahabatan, penginjilan, pemuritan dan pertumbuhan gereja yang sehat. II kita ada belajar XII. Siapa belajar XII? Saudari Halina. Lagi? Saudari Heno. Saya pun hendak belajar XII bahasa Melayu. Februari dan Mac. Sebenarnya saya mengajar II ini sejak tahun 2009 di Taiwan, Taipei Wesley Methodist Church. Tapi saya guna klasik II lah. Sekarang balik Sarawak belajar XII. Apa yang penting ialah kita belajar dan merasu mereka membuat persahabatan, mengadakan, menjadikan hubungan, dan selepas itu buat penginjilan. Biar mereka ketahui Yesus. Bukan saya ketahui Yesus, mau tahu bagaimana tumbuh dari Kristus, pemuritan. Dan selepas itu kita adakan satu gereja yang begitu sehat, pertumbuhan gereja sehat. Saya menggunakan slide ini daripada II Indonesia. Okey, jawatan kedua dalam gereja, dalam sejarah yaitu Nabi. Tadi kita kata Rasul itu perjanjian baru, Nabi itu perjanjian lama. Hanya Nabi saja boleh menulis Alkitab. Apakah fungsi Nabi? Nasi adalah untuk memperkenalkan Mesias Yesus, untuk melambangkan kedatangan Mesias Yesus. Kedua, memperkenalkan siapakah Tuhan Allah yang Maha Suci, yang Maha Adil, mengetahui salah dari diri dan kehendak dan rancangan Tuhan dari seseorang atau masyarakat. Walaupun sekarang kita tidak ada Nabi, ya, kita tidak panggil seorang Nabi sebab tiada seorang yang menulis Alkitab tadi. Tapi fungsi Nabi kan sebenarnya Nabi itu adalah sebagai wakil Tuhan, bercakap, jurucakap Tuhan. Prophets sebenarnya adalah sebagai satu wakil Tuhan, okey, yang khasnya membetulkan kesilapan. Kita perlu ada fungsi menjadi wakil Tuhan dengan menggunakan Alkitab yang sudah Tuhan firman, sudah sediakan. Yang seterusnya saya ingin beritahu apa? Tiada seorang panggil Nabi atau Rasul sebab jawatan khas tidak ada sampai hari ini. Kerana Alkitab sudah lengkap.
Tetapi semangat penginjilan ke tempat yang jauh masih perlu pada hari ini. Saudara-saudari, yang ketiga kita ketahui, yaitu penginjil, pemberita Injil. Seperti siapa? Saya ingin tunjukkan John Wesley yang kita dapat. Inilah pemberita Injil saya. Apabila saya masih kecil dari tahun 1984, NCO dahulu kala dia sebagai satu manajer untuk abang saya, orang Kuching, ahli di gereja Metodis Cingfu. Selepas dia pindah ke Miri menjadi manager Miri Daily News. Selepas dia bawa saya sebab abang saya kerja sana, bawa kita kasih sayang kita. Lagi dia punya istri. Dia sudah meninggal dunia, beliau sudah meninggal dunia. Saya ada peluang untuk melawat istri Encik Wong. Istri Encik Wong baru meninggal dunia 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan saja. Saya tidak ada cukup masa saya datang untuk melawat beliau. Mengapa? Sudah meninggal dunia. Tapi saya ada peluang untuk melawat dia. Itulah penunjuk pemberita saya. Siapa penunjuk untuk kamu? Kamu ada menjadi penginjil untuk orang lain? Saudara-saudari, saya ingin kata satu perkara yang begitu penting, yaitu kita perlu Injil dan membuat pemberitaan kepada kanak-kanak, remaja dan orang belia. Sebab remaja, orang belia dan juga kanak-kanak perlukan Injil dan pemberitaan. Berita baik saya ingin sampaikan pada hari bulan 16, yaitu Ahad minggu depan, kita akan memulai satu kali lagi minggu sekolah. Nah, minggu sekolah itu tidak akan henti, tidak guna secara talian. Jadi sediakan anak kamu, dan minggu ini kita akan sampaikan bahan material kepada rumah kamu dan sediakan anak. Saudara-saudari, ini masih saya di tangan Taiwan. Saya pergi ke satu sekolah untuk membuat Injil dalam musim Christmas. Sepanjang saya menjadi pastor dalam 8 tahun yang lalu, saya cuba mengambil peluang kesempatan untuk membuat Injil dan pemberitaan. Jadi saya fikir proses itu adalah penting. Membuat persahabatan. Selepas itu ada sahabat, hubungan sahabat, lagi kita berinjil, pemberitaan, dan selepas itu mereka boleh tumbuh dari Kristus. Gembala. Dalam Alkitab kata kita seperti kambing, betul? Betul? Kambing itu memang ikut sengaja. Apa orang yang perlu ikut? Jadi perlu gembala. Kambing yang tidak senang ikut kata orang lain, yang mau sendiri punya. Jadi kita mesti perlukan gembala. Gembala itu saya pernah melihat gembala. Ini gereja pertama yang saya sedai, gereja Metodis Miri. Ini pastor dahulu saya, Bishop Zhuo Xingjing. Dahulu kala dia pastor in charge kita di Metodis Church. Saya lihat beliau buat kasih sayang terhadap keluarga kita. Masih ingat dia begitu kasih sayang kita. Sampai satu kali tamu Cina yang memang macam kasih sayang kita. Lagi satu orang yang begitu biasa semasa saya KL di Porok Methodist Church. Itu kawan yang biasa, jemaah yang biasa, tapi sukarela untuk kasih sayang seorang yang kuat. Itulah memainkan fungsi gembala. Dia kata sebagai ketua kelompok kecil, mereka membuat sedemikian. Saya mau cakap masih saya dalam sekolah menengah, ada sekolah guru. Dia cakap saya tidak faham. Dia memang kasih sayang untuk saya. Saudara-saudari, yang terakhir saya kata, di gereja kita ada pengajar. Pengajar itu penting bukan ajar teori saja. Seperti kalau kamu hendak membantu kapal terbang, tidak boleh belajar di dalam kelas saja. Jadi sebagai pengikut Kristus tidak mahu kita hanya belajar teori saja, tetapi kita mempraktikkan apa yang kita belajar. Saudara-saudari, dalam Yesus Kristus, Gereja Metodis Syokta pada tahun 2024 adalah pembaharui gereja.
Dan minggu depan saya akan mulai satu tema, yaitu hubungan pasangan yang diberkati Tuhan. Jadi istri, kalau kamu ada datang, minggu depan bawa suami datang. Kalau suami ada datang, bawa istri datang. Minggu depan saya mengubah daripada buku khusus kata pasangan, yaitu istri yang diberkati Tuhan, dan juga suami diberkati Tuhan. Selepas cakap pasangan, kita cakap hubungan ibu bapa dan anak-anak. Selepas itu kita cakap bagaimana bersedia untuk mengadakan hubungan, bersedia untuk berkahwin. Dan kita juga cakap hubungan di antara kita punya sibling, keluarga dan gereja. Dan kita perlu adakan percuma keluarga. Kalau pasangan kita sudah cakap, kita ada hubungan yang baik, kita membawa anak-anak kepada Tuhan, berjumpa keluarga. Ini adalah juga fokus yang kita akan beritahu. Saudara-saudari, kita sudah terima Yesus Kristus, ataukah adakah karunia murah? Saya fikir kalau kita memang Kristian yang tulen, kita akan mengambil satu langkah, membayar kos, yaitu kita harus mengambil masa untuk memahami firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi saudara-saudari, kerja rumah yang saya kasih minggu lepas sudah kamu buat, mentangkap kesempatan. Mentangkap kesempatan itu maksudnya kalau peluang sudah jadi, tidak lagi datang. Jadi kita perlu ambil kesempatan. Kita pun perlu lihat, membuat susunan masa yang bagus. Jadi adakah kamu sudah buat ini kerja rumah? Masa sekarang menguji untuk masa baru. Inilah saya punya timetable 24 jam satu hari. Apakah yang biasanya saya buat dalam tahun yang baru? Saya harapkan semua orang kita bersama Allah, kita belajar untuk buat jaga masa. Jadi kita ada masa untuk tidur, ada masa untuk kerja, belajar, ada masa untuk renangan, ada bersuka, membaca, ada hiburan yang baik, ada masa untuk istri, suami, ada masa untuk anak, ada masa untuk melayani gereja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saya berserah biar ke semua jemaat di atas Tuhan, supaya Tuhan boleh mengiringi kita mengadakan satu jadwal masa yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita boleh dilengkapi sejiwa kita memuliakan Tuhan. Dengan nama Kristus kita berdoa. Amin. Ini saja saya punya khotbah. Saya mempersilakan kita punya saudari Ibina untuk meneruskan kita punya kebaktian. Dipersilakan saudari Ibina. Sekarang mari kita nyanyi lagu terima kasih Tuhan. Untuk menerima uang persembahan, kita mempersembahkan uang dengan hati bersukarela dan sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan Allah.
sekarang kita menerima berita gereja. Silakan. Terima kasih kepada saudari Elvinako untuk mengetuai kebaktian pada pagi petang. Saya bersuka hati lihat kedatangan semua jemaat. Hari ini lebih kurang ada 17 jemaat yang datang. Betul? Ataupun 18. Minggu lepas 16. Jadi minggu lepas 16, minggu ini 18. Jadi minggu hadapan 20. Tuhan puji syukur kepada Tuhan. Saya berharap semua orang datang fizikal. Kita pergi semua pakai sudah ada fizikal. Kita pergi sekolah sudah ada fizikal. Kita pergi baik-baik tempat secara fizikal. Datanglah gereja secara fizikal. Kalau boleh sedaya upaya. Nah, kita boleh menggalakan satu sama lain. Amin. Saudara-saudari, kita lihat slide kedua. Ya inilah kita punya catatan untuk minggu lepas. Okey, wang persembahan dan persembahan SCC dan pembelajaran. Dan minggu lepas hari Selasa kita mulai lawatan. Saya kenal anti Roland. Bagus kita boleh jumpa keluarga dia anti Roland. Betul saya? Betul. Dan kita pergi keluarga Irina. Minggu depan lagi kita pergi. Saudari Irina akan aturkan. Kalau kamu mau pastor dan juga Abang Shu datang, kamu beritahu sudah. Saudari Irina dan kita akan pergi ke Melaka. Dan minggu ini saya juga akan ambil kesempatan untuk hantar bahan material minggu sekolah kepada rumah yang ada kanak-kanak. Jadi kalau kamu hendak sertai minggu kanak-kanak, kamu punya anak, beritahu juga saudari Irina. Dan kita boleh atur ataupun beritahu kita punya di dalam WhatsApp ibu bapa. Okey. Seterusnya kita lihat minggu depan semua orang yang bertanggung jawab cuma datang pada tempat 15 kalau boleh. Kalau tidak boleh beritahu saudara Anthony. Okey. Minggu depan pengacara dan doa adalah saudara Shin Kichu. Abang Chu. Pemimpin puja saudari Esther Tan. Esther Tan ada pertukaran sedikit. Ada pertukaran. Kita boleh layan. Okey. Pianis saudara Justin Yong. Penyapu jemaah saudari Kanji. Saudari Ibinapo. Sistem PA saudara Lau Chung dan saudara Lau Chung. Yang Lau Chung dan Lau Chung itu dua orang yang lain. Beradik. Lagi satu slide baru. Sebelum slide baru, biarlah saya buat dua perkara berita tambahan. Selepas kebaktian ini, kamu boleh ambil satu perlombaan. Satu keluarga boleh ambil satu perlombaan harian. Perlombaan harian. Supaya kamu balik, kita boleh ikutlah. Dan seperti yang saya kata tadi dalam khotbah, setiap hari kita ada sediakan satu video untuk kita, yaitu disediakan oleh lembaga bahasa Malaysia, hasilnya dipimpin oleh Reverend Nicholas Tan. Kita boleh sertai secara tarian. Minggu depan hari Ahad jam 8 kita ada khusus tugas atas tarian. Kalau kamu dah sertai, simpanlah nama dalam WhatsApp dan kita boleh sertai. Okey, ini saja saya punya berita gereja. Mari kita berdiri sesama, kita buat doa penjagaan kita punya missionary misi. Kita berdoa sesama. Allah Bapa, misionari jangka pendek Komiampo telah memulakan misi jangka pendek di Asia Tenggara dan dia akan melayani di sana selama 9 bulan. Dia bertukar daripada melayani dalam musik kepada melayani pelayan. Jadi dia perlu menyesuaikan diri dengan sasaran Injil, bahasa, persekitaran dan kaedah yang berbeza sama sekali. Kami berdoa agar dia mengalami kasih-Mu semasa dia melindungi ahli keluarganya. Semasa dia merasa letih dan takut, dia akan menemui kekuatan-Mu dan bersikap positif dan tabah untuk menghadapi cabaran.
dan perlu berani mencangkawi orang dan merendah diri untuk belajar. Walaupun semuanya suka pada mulanya, engkau adalah sokongan dan panduan. Kami percaya bahwa engkau akan menggunakan untuk memberi manfaat kepada belajar. Semoga dia menentukan hal tujuh misi masa depan dalam misi jangka pendek ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima doa berkat. Tuhan Bapa di surga, kita puji dan syukur kepada Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan boleh berkati semua jemaat mengalami bersamaan dengan Tuhan Bapa, dengan Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, mengkutuskan jiwa kita, memberi upaya kita dengan doa, dengan membaca kita, dengan mengadakan hubungan yang lebih lapang Tuhan, supaya kita memperolehi upaya dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Yesus Kristus memperbaharui, mengubah jiwa kita, supaya kita menjadi satu orang yang memuliakan Tuhan, dan jiwa kita akan memperolehi gembira yang paling baik. Sebab Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Suci, dan Tuhan yang boleh memiliki jiwa kita. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Marilah kita nyanyi lagu Kiko Kami. Sampai jumpa lagi minggu akan